Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali bertemu bersama saya Ibnul Al-Josi Amri dalam mata kuliah pengantar K3 Pertambangan. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tambang tertutup dan potensi bahaya. Adapun materi yang akan kita pelajari yang tertuang dalam submateri ini adalah penjelasan mengenai tambang tertutup, kemudian yang kedua potensi bahaya pada pekerjaan tambang tertutup, dan yang ketiga langkah antisipasi dalam melakukan pencegahan, dan yang keempat adalah studi kasus. Oke teman-teman, langsung saja pada submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian tambang tertutup. Tambang tertutup merupakan proses pengambilan sumber daya alam yang aktivitas eksplorasinya bukan berada di area terbuka, melainkan berada pada area terbatas atau tertutup. Jenis pertambangan tertutup ini dilakukan di dalam tanah dengan area yang sangat sempit dan jauh dari lingkungan luar. Teknik pertambangan tertutup adalah penggalian dengan membentuk lubang ataupun terowongan yang bisa memuat sejumlah pekerja untuk masuk ke dalamnya. Adapun beberapa metode pertambangan tertutup diantaranya adalah sebagai berikut. Jadi di sini dalam metode pertambangan tertutup itu menggunakan 3 metode teman-teman ya. Ada 3 metode yang umum digunakan pada area pertambangan tertutup. Yang pertama itu adalah metode tanpa penyanggah. Metode ini dilakukan dengan membuat terowongan di dalam tanah, namun terowongan atau lubang tersebut tidak diberikan penyangga atau tiang di dalam terowongan. Untuk menggunakan metode ini, tentu kita harus memastikan bahwa kondisi tanah ataupun material harus memiliki ketahanan yang sangat baik dan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua adalah metode penyanggah. Ruang dalam tanah atau terowongan tersebut memiliki penyanggah. Jadi berbeda dengan metode tanpa penyanggah. Kalau ini metode dengan menggunakan penyanggah, artinya di dalam terowongan itu ada penyanggah. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya bila ada longsor pada dinding dan langit-langit terowongan. Penyangga yang digunakan dapat berupa kayu, besi, ataupun beton. Kemudian yang ketiga adalah metode ambrukan atau metode runtuhan. Metode ini dilakukan dengan cara penggalian bagian bawah sehingga bagian atas dari batuan akan runtuh. Biasanya metode ini digunakan untuk penambangan dengan endapan biji yang memiliki ketebalan yang sangat kuat. Oke teman-teman, kita lanjut pada submateri yang kedua, yaitu potensi bahaya. Setiap aktivitas pertambangan tentu memiliki potensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Jadi ada beberapa potensi bahaya yang akan terjadi di dalam pertambangan tertutup atau pertambangan dalam tanah teman-teman. Berikut adalah beberapa potensi yang paling berisiko pada pertambangan tertutup. Jadi ini dilansir dari halaman website tambang.co.id teman-teman. Yang pertama itu potensinya terhadap ledakan dan kebakaran.
Potensi bahaya ini tentu sangat tidak diinginkan oleh semua pekerja tambang, karena efek ledakan dapat meruntuhkan seluruh material tambang di bawah tanah. Terjadinya ledakan bisa disebabkan dua faktor. Jadi dalam terjadinya ledakan dan kebakaran itu bisa disebabkan dari dua faktor. Yang pertama adalah ledakan yang disebabkan oleh alat, dan yang kedua adalah adanya konsentrasi gas berbahaya di dalam terowongan. Ledakan yang disebabkan oleh alat atau mesin yang digunakan dalam proses penambangan. Jadi alat-alat yang digunakan ini bisa saja menghasilkan ledakan yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran di dalam terowongan atau tambang tertutup, teman-teman. Kemudian adanya konsentrasi gas berbahaya di dalam terowongan dan ada pemicu berupa percikan api, listrik, ataupun sumber panas. Jadi ini teman-teman ya. Jadi selain ada konsentrasi gas di dalam terowongan, tentu terjadinya ledakan terjadi karena adanya percikan api, pemicu berupa listrik, ataupun ada sumber panas. Jadi gas kalau bertemu dengan sumber panas tentu akan menghasilkan ledakan yang sangat kuat, apalagi terjadi di dalam ruangan tertutup, teman-teman. Kemudian potensi bahaya lainnya yaitu terjadi banjir di dalam terowongan atau tambang tertutup. Tambang bawah tanah memiliki pintu masuk yang mengarah pada permukaan bumi. Arah pintu masuk lebih cenderung mengarah ke atas. Jika terjadi hujan yang sangat lebat, tentu air akan mudah masuk dan mengisi seluruh ruang di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah berpotensi runtuh. Material yang tidak begitu kuat dan menjadi dinding dan langit-langit terowongan akan berpotensi terjadinya runtuh. Dalam kondisi bencana alam, teman-temannya, dalam kondisi bencana alam, semisalnya terjadi gempa bumi, tentu akan sangat berpotensi terjadinya pergeseran pada dinding dan langit terowongan pada tambang tertutup. Ini teman-temannya, apabila terjadi gempa, otomatis itu akan terjadi pergeseran, ada guncangan pada langit-langit dan dinding-dinding area tambang tertutup. Ini akan berisiko untuk meruntuhkan seluruh material yang ada di dalam ruangan tambang tertutup itu, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah paparan gas beracun. Nah, ini teman-teman ya, ini sangat berbahaya juga, teman-teman. Jadi begitu banyaknya gas yang berasal dari rongga-rongga tanah. Bahkan di antaranya gas tersebut adalah gas beracun yang dapat menyebabkan para pekerja kekurangan oksigen, dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi dapat menyebabkan kondisi pekerja menjadi kritis atau bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, sistem manajemen alat yang tidak begitu baik akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap paparan gas beracun di dalam tanah. Nah, ini teman-teman, kalau ada operasional alat, kemudian alat itu bisa mengeluarkan asap atau gas, sebaiknya harus ada manajemen pembuangan limbah gas yang baik. Apabila tidak, ya otomatis gas tersebut akan berkonsentrasi di dalam area tambang tertutup, teman-teman, dan itu bisa menyebabkan terjadinya keracunan akibat gas beracun di dalam area tambang tertutup. Kemudian kita sudah mengetahui apa resiko, apa potensi bahaya yang terjadi di dalam tambang tertutup. Sekarang kita akan coba sama-sama untuk mempelajari bagaimana tentang langkah pencegahan. Ya, dengan adanya langkah pencegahan ini minimal kita bisa mengetahui, kita bisa meminimalisir terjadinya korban, dan kita bisa meminimalisir terkait dengan kerugian alat jika terjadi kerusakan, teman-teman. Oke, langkah untuk
pencegahan terjadinya ledakan dan kebakaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan dan kebakaran di area tambang tertutup. Untuk faktor yang disebabkan dari adanya konsentrasi gas beracun pada area terowongan atau dalam pertambangan tertutup, kita harus menyediakan atau harus membuat sebanyak mungkin, atau kita harus memanajemen ventilasi atau membuat lintasan sirkulasi udara yang baik, teman-teman. Tujuannya adalah untuk meminimalisir konsentrasi gas yang berada dalam terowongan atau tambang tertutup. Sedangkan yang disebabkan dari penggunaan alat, sebaiknya alat yang digunakan sudah diperiksa atau dicek terlebih dahulu. Jika ternyata alat tersebut sudah tidak layak untuk digunakan, maka harus segera diganti dan tidak diperkenankan untuk dipakai kembali, teman-teman. Atau jika ada kerusakan kecil dan masih bisa diperbaiki, sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu. Tapi apabila sudah tidak bisa diperbaiki, ada baiknya jangan dipakai, teman-teman. Jangan dipakai, lebih baik mengganti alat yang baru atau menunda pekerjaan sampai alat yang digunakan benar-benar baik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana untuk mengantisipasi agar tidak menimbulkan korban ketika terjadi banjir di area tambang tertutup. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara pekerja yang berada di luar area tambang dengan pekerja yang berada di area dalam tambang. Jika terjadi curah hujan yang sangat lebat atau kuat, maka pekerja yang berada di atas harus segera memberikan instruksi kepada pekerja yang ada di dalam terowongan untuk segera keluar dari terowongan atau area tambang tertutup. Selain itu, sebagai antisipasi, harus ada mesin air yang digunakan untuk menarik air yang masuk dalam terowongan atau yang masuk ke dalam tambang tertutup, teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya adalah langkah antisipasi untuk kejadian runtuh pada tambang tertutup. Ada baiknya dalam penggalian terowongan, dinding dan langit-langit terowongan diberikan penyanggah atau penopang. Tujuannya agar ada penopang dan penahan ketika terjadi pergeseran dan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk dapat segera keluar jika terjadi kondisi yang tidak menguntungkan bagi pekerja. Nah, ini nanti akan digambarkan dalam lampiran gambar yang ada di bawah, teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah paparan gas beracun. Penyediaan alat pelindung diri berupa masker, tabung oksigen merupakan tindakan yang sangat tepat. Jumlah gas beracun di dalam tanah sangat susah untuk diidentifikasi dan dikendalikan karena bersentuhan langsung dengan perut bumi dan berada pada area yang tertutup. Selain itu, harus segera menyediakan jalur evakuasi jika terjadi paparan gas beracun di area gas tertutup, teman-teman. Jadi mungkin gambarannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi biasa itu di dalam area tambang tertutup sudah menyediakan blower, di mana blower itu disetting untuk melingkar, teman-teman. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja, teman-teman ya. Jadi ini blower. Ini juga blower. Jadi ini semua adalah blower, teman-teman. Blower atau kipas angin yang besar sekali. Nah, ini semua blower, teman-teman ya. Jadi blowernya dipasang
melingkar seperti ini. Kemudian orangnya di mana teman-teman? Ya, orangnya ada di sekitar area dalam blower ini. Nah, orangnya semua pekerja harus berada di belakang blower ini teman-teman. Jadi ini semua adalah orang-orang yang berada di dalam tambang tertutup ketika terjadi paparan gas beracun atau ada indikasi gas beracun di dalam tambang tertutup. Jadi semua pekerja harus pada area aman di belakang blower teman-teman. Apa tujuan pemasangan blower seperti ini? Jadi blower kan memiliki tekanan angin yang sangat kuat. Jadi otomatis itu bisa menghalau seluruh paparan gas beracun yang berkonsentrasi di area tambang tertutup. Jadi itu akan mengurangi tingkat paparan gas pada pekerja. Jadi kurang lebih skemanya seperti ini teman-teman ya, alur kerjanya. Jadi blower meniupkan angin yang sangat kuat. Ini teman-teman, jadi blower kan memiliki cakupan angin yang sangat luas juga teman-teman karena ukurannya yang besar. Jadi seperti ini gambarnya teman-teman. Jadi blower akan meniupkan angin dengan kuat ke area paparan gas beracun itu. Jadi semua pekerja akan aman dengan adanya blower ini karena blower juga memiliki tiupan angin yang cukup kuat. Jadi bisa menghalau seluruh gas beracun yang berkonsentrasi di dalam tambang tertutup. Nah, ini teman-teman. Jadi semua pekerja akan aman dan tidak ada celah yang bisa masuk ke dalam area aman pekerja ini teman-teman. Ini kenapa tidak bisa masuk? Karena tiupan blower ini sudah menghalau gas beracun yang berkonsentrasi di area tambang tertutup teman-teman. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di atas terkait dengan yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa gambar yang bisa menjadi gambaran pada teman-teman agar lebih mudah untuk memahami bagaimana sih bentuk dari pertambangan tertutup dengan menggunakan penyangga. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini teman-teman. Kurang lebih kondisinya seperti ini wujudnya ya. Jadi di dinding itu ada penopang. Penopangnya itu bisa besi, bisa kayu, atau bisa juga dengan cor. Tapi kecenderungan atau lebih sering digunakan itu kayu dan besi teman-teman, karena lebih mudah untuk dibentuk teman-teman. Kemudian materialnya juga lebih mudah untuk dibawa. Jadi bisa kita lihat ini dinding, ada penopang, kanan kiri ada penopang, kemudian di atasnya juga ini ada penopang, ada penyangganya teman-teman. Ini teman-teman ya, ada penyangga di atasnya. Jadi ini yang disebut dengan tambang tertutup dengan menggunakan penyangga. Kemudian bagaimana dengan tambang tertutup yang tidak menggunakan penyangga? Ini teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat gambar ini sudah menjelaskan bahwa kita bisa melihat dinding-dinding dari area tambang tertutup ini lebih terlihat material yang sangat padat dan sangat keras, baik di dinding ataupun atap-atap dari pertambangan tertutup ini. Jadi kalau sudah memiliki material yang sangat padat dan dipastikan tidak akan ada material yang lembek, ini tidak memerlukan lagi adanya penyangga teman-teman. Tetapi
di atas tetap harus diberikan jaring-jaring pengaman karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi reruntuhan-reruntuhan kecil yang disebabkan dari penggunaan alat berat. Kemudian bagaimana dengan metode tambang runtuhan atau ambrukan, teman-teman? Nah, jadi ini teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Jadi dinding ini merupakan biji yang sangat kuat dan ini adalah alat yang digunakan. Jadi ini adalah mata alat itu yang digunakan untuk memotong bagian pinggir dari material ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi karena kerasnya ini material sampai bisa patah karena adanya dorongan dari alat ini, teman-teman. Jadi nanti ini akan runtuh. Nah, jadi semua material ini akan runtuh, teman-teman, karena ada tekanan dari alat. Ini alatnya, teman-teman. Ini yang menyebabkan material yang sangat padat dan keras ini akan runtuh, teman-teman. Jadi ini yang disebut dengan tambang tertutup ambrukan atau tambang tertutup runtuhan. Kemudian kita masuk pada studi kasus, teman-teman ya. Jadi ada beberapa kasus di sini terkait dengan kecelakaan tambang tertutup. Ini terjadi di Amerika Serikat, kalau tidak salah tahun 19 berapa, saya lupa. Tapi di sini dijelaskan korbannya itu mencapai 350 orang tewas, teman-teman. Luar biasa. Jadi ini adalah jumlah korban yang tewas dalam kecelakaan tambang tertutup. Kemudian ini terjadi di mana ini ya? Kabupaten Tanah Bambu, Sumatera. Bukan Sumatera, Kalimantan Selatan, teman-teman. Ini Kalimantan Selatan. Di sini terjadi banjir ketika ada beberapa orang melakukan aktivitas pertambangan. Jadi korban ditemukan pertama pada hari Rabu tanggal 27 bulan 1 pukul 11 sekitar 5 meter dari terowongan. Nah, ini tidak jauh dari pintu masuk, sekitar 5 meter korban ditemukan. Saat ditemukan, posisi korban sedang mengapung di atas air yang berlumpur. Ini teman-temannya, jadi kalau kita melihat dari narasi ini, tentu korban terjebak di dalam terowongan, terjebak di dalam tambang tertutup, tidak bisa keluar karena adanya curah hujan yang cukup lebat atau cukup lama, teman-teman. Kemudian korban kedua ditemukan pada kedalaman terowongan 70 meter, teman-teman. Di lorong kering pukul 12.30 WITA. Korban bernama Saifuddin, asal Amuntai, Huku, Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ini. Kemudian dijelaskan juga di sini proses evakuasi sempat terhambat karena medannya cukup berat. Selain lorong, terowongan masih dipenuhi lumpur, pencahayaan, dan oksigen yang terbatas. Ini teman-teman, jadi di dalam tambang tertutup juga tentu pencahayaan juga sangat kurang, teman-teman. Karena posisinya berada di dalam tanah, otomatis intensitas cahaya tidak bisa menembus karena yang mau ditembus adalah tanah. Otomatis cahaya tidak bisa masuk, teman-teman. Walaupun bisa masuk, itu tidak signifikan. Kemudian selanjutnya adalah studi kasus terkait dengan paparan gas berbahaya atau gas beracun. Ini dari liputan6.com. Diduga menghirup gas, pekerja Antam tewas di tambang bawah tanah, teman-teman.
Jadi silakan teman-teman nanti explore lagi informasinya, dicari kembali kebenarannya terkait dengan berita ini. Ini kejadian pada tahun 2016 Desember pada tanggal 28 teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah terjadinya runtuhan. 4 pekerja ditemukan tewas di reruntuhan bawah tanah. Ini tepatnya pada pertambangan emas Freeport teman-teman. Freeport. 4 pekerja tambang PT Freeport Indonesia ditemukan tewas di reruntuhan tambang bawah tanah di Kosan. Jadi memang hampir di semua sektor pertambangan memiliki risiko yang sangat besar teman-teman, karena lokasi kerjanya juga berada pada area yang cukup sulit ditempuh oleh manusia, tetapi karena adanya target ingin mendapatkan mineral dan batu bara, ya jadi digunakanlah beberapa metode, yaitu pertambangan terbuka dan tertutup. Tapi di antara metode itu pasti ada saja resiko-resiko atau ada saja potensi bahaya kecelakaan kerja yang terjadi. Tetapi apabila kita menerapkan sistem manajemen K3 yang baik, tentu itu akan bisa diminimalisir dan bisa untuk mengurangi dampak buruk terhadap pekerja dan kerugian pada alat teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada tugas teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman baca dulu semua materi yang sudah diberikan, mulai dari atas, mulai dari pengertian, kemudian potensi bahaya, kemudian antisipasi dan langkah pencegahan. Semua dipelajari dulu, dibaca dulu, kemudian baru mengerjakan soalnya. Jadi instruksinya itu adalah jangan biasakan copy paste, kemudian tugas yang dikerjakan harus manual tanpa ketikan komputer teman-teman. Jadi ingat, jangan biasakan copy paste. Copy paste itu adalah mencontek milik temannya dengan sangat persis. Kemudian tugas ditulis secara manual atau tulis tangan atau tanpa ketikan komputer. Jadi ada 4 soal di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman baca sendiri soalnya, kemudian isi dan segera kumpulkan tugasnya. Oke, mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu saja teman-teman. Oh iya, untuk tugas tambahan silakan teman-teman menuliskan beberapa pertanyaan terkait dengan materi tambang tertutup dengan sub-sub materi yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Silakan buat pertanyaan kemudian kirimkan melalui chat WA saya. Chat yang dikirimkan itu juga merupakan absen kehadiran teman-teman. Jadi ingat teman-teman, segera untuk chat ke saya atau kirimkan pesan ke saya terkait dengan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan materi tambang tertutup dan potensi bahaya yang ada. Oke, atas waktu dan kesempatan saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan teman-teman juga disarankan untuk mencari referensi lain yang lebih melengkapi materi ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.